Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Rindo di tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tidak terasa ya, kita sudah melewati tema 6. Sekarang kita masuk tema yang baru, yaitu tema 7. Nah, di tema 7 ini kita akan membahas berbagai peristiwa. Salah satunya adalah peristiwa sejarah. Coba kalian lihat cover pembelajaran pada pagi hari ini. Banyak kapal-kapal perang ya, tapi kapal perang itu terkesan tua. Nah, kita akan mempelajari bagaimana bangsa Eropa masuk ke Indonesia. Mari kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sebelum Pak Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa kalian juga harus menjaga kesehatan karena sudah seminggu ini hujan turun dengan lebat setiap hari lagi ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu satu, dengan menyaksikan video pembelajaran ini, kalian nantinya akan dapat mengetahui latar belakang dan sejarah kedatangan bangsa Eropa dengan benar. Kemudian melalui video pembelajaran ini juga, kalian akan mengetahui wujud-wujud benda beserta sifat dan contohnya. Kemudian yang ketiga, dengan menyaksikan video pembelajaran, kalian harus dapat menyebutkan perubahan wujud benda beserta contohnya dengan tepat. Yang terakhir, dengan menyaksikan video pembelajaran ini, kalian harus dapat menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa dengan percaya diri ya. Nah, mari kita masuk ke pembelajaran yang pertama, anak-anak. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Apakah kalian pernah melihatnya secara langsung? Atau mungkin tanaman ini ada di depan rumah kalian? Iya anak-anak, ini adalah cengkih ya, salah satu rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu sangat melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, bagaimana ya kira-kira nasib bangsa Indonesia? Mari kita lanjutkan. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Seberapa tinggikah nilai ekonomi rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan kalian, mari kita membaca terlebih dahulu ya anak-anak. Cengkih. Cengkih memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Kalau kalian tidak tahu dupa, dupa itu biasanya digunakan untuk berdoa di kelenteng ya anak-anak, yang dibakar itu loh, baunya harum ya. Nah, selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Wow, sangat banyak sekali ya manfaat cengkih. Tidak heran bangsa Eropa sangat menginginkannya. Pohon cengkih banyak manfaatnya, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Lalu, faktor apa saja yang mendorong penjelajahan samudra? Kalau kalian tidak tahu, penjelajahan samudra adalah tekad dari orang-orang Eropa untuk mengarungi samudra dan menemukan tempat baru. Mari kita pelajari anak-anak. Penjelajahan samudra itu dipengaruhi oleh 3G. Apa saja itu 3G? Yang pertama adalah gold atau mencari kekayaan. Siapa sih yang tidak mau menjadi kaya? Pak Guru pun mau ya. Kemudian yang kedua adalah gospel. Jadi bangsa Eropa selain mencari kekayaan, mereka menjajah negara lain untuk menyebarkan agamanya. Kemudian yang berikutnya adalah glory, mencari kejayaan. Pada zaman dahulu, bangsa Eropa masih beranggapan bahwa semakin luas suatu negara dan semakin banyak negara yang dia jajah, maka negaranya akan dikatakan makmur. Maka tidak heran bangsa Eropa banyak sekali menjajah negara-negara di benua lainnya, seperti di Asia, di Afrika, bahkan di Amerika dan di Asia.
Kemudian, selain faktor 3G tadi, kemajuan iptek juga menjadi pendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra ya anak-anak. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud adalah ditemukannya kompas serta bubuk mesiu lengkap dengan senjata api dan meriam. Teknik pembuatan kapal pun berkembang sehingga dapat membangun kapal besar untuk mengarungi samudra. Kalau kalian tidak percaya, pada zaman dahulu di abad pertengahan, yaitu di tahun 1500 sampai di tahun 1800-an, masih ada bajak laut loh yang tidak segan-segan untuk merampas barang dari setiap kapal dan melukai krunya. Oleh karena itu, penemuan bubuk mesiu dan meriam sangat efektif untuk mengalahkan para bajak laut. Nah, apakah kalian sudah paham anak-anak? Kalian tidak perlu mencatatnya ya, karena di buku paket kalian sudah ada. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham dan mengingat apa yang sudah Pak Guru sampaikan, coba kalian mengerjakan tugas 1. Jadi, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tugas tematikmu ya. Nah, coba ini soalnya tidak usah kalian tulis, kalian langsung saja menuliskan jawabannya ya. Kalau ada yang belum tahu, ini ada di halaman 4 sampai dengan halaman 6. Nah, sembari kalian mengerjakan tugas 1, kalian boleh memaus video ini dulu ya. Pause video ini sekarang. Wujud benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita digolongkan menjadi 3 anak-anak, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, bagaimana sifatnya? Apakah perbedaannya? Lalu, bagaimana contohnya? Mari kita simak materi ini. Sifat-sifat benda. Yang pertama ada benda padat. Benda padat tidak berubah bentuk saat dipindahkan. Misalkan kalian punya kursi di depan rumah kalian, kursi kalian pindahkan ke dalam rumah, maka bentuknya tetap seperti kursi. Tidak mungkin ya bentuknya akan berubah jadi meja. Kemudian yang kedua, tidak berubah volumenya saat dipindahkan. Seperti kursi tadi, ketika volumenya itu misalkan 3 kilo ya, atau masanya 3 kilo beratnya, ketika dipindahkan ke dalam juga tidak akan berubah. Kemudian yang ketiga, ukurannya tetap meski dipindahkan. Misalnya kursi tadi tingginya adalah 1 meter, ketika kalian pindahkan ke dalam rumah tingginya juga akan 1 meter. Tidak mungkin kursi itu menjadi lebih pendek. Kemudian yang keempat, dapat berubah bentuk bila dikenai gaya tertentu, seperti ditekan, dipotong, atau terkena panas. Nah, contoh benda padat yaitu bola, kertas, besi. Misal nih ya, bola ketika ditekan sangat keras, dia akan berubah bentuk ya, atau mungkin saja pecah. Kemudian kertas ketika dipotong-potong, dia akan menjadi lebih kecil. Atau juga ada besi, ketika dia dipanaskan seperti di bab tema 6, dia akan memuai ya atau bertambah panjang, atau mungkin jika terlalu panas besi itu akan meleleh. Kemudian yang kedua ada benda cair anak-anak. Nah, benda cair ini dia akan selalu menyesuaikan dengan wadahnya ya bentuknya. Misalkan ketika ditaruh di gelas, dia bentuknya akan seperti gelas. Ketika ditaruh di ember, bentuknya juga akan seperti ember. Ketika dia ada di bak, bentuknya juga seperti bak. Kemudian yang kedua, tidak berubah volumenya saat dipindahkan. Misal nih, kalian punya sirup ya 1 liter di dalam botol, sangat segar ya. Nah, sirup itu kalian pindahkan ke dalam kulkas supaya lebih dingin. Maka sirupnya tetap 1 liter ya, tidak mungkin dia akan menjadi 2 liter. Kemudian yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kalau kalian memperhatikan saat hujan, air yang jatuh di atap rumah kalian akan mengalir ke bawah ya, tidak mungkin akan kembali lagi ke langit. Kemudian yang keempat, permukaannya selalu datar jika dalam keadaan tenang. Coba kalau kalian tidak percaya, ambil air di dalam gelas, kemudian kalian tempatkan di meja yang rata ya. Kemudian kalian amati, pasti permukaannya datar. Kemudian yang terakhir, meresap melalui pori-pori kecil atau kapilaritas. Ini contohnya ketika kalian bermain air ya, tidak sengaja baju kalian bagian bawah itu terkena air, maka air akan merambat semakin ke atas atau semakin melebar, sehingga tempat yang basah akan semakin luas.
Nah, contoh benda cair yaitu ada air, ada minyak, dan ada sirup. Kemudian benda gas. Benda gas bentuknya berubah-ubah, volumenya tidak tetap. Yang ketiga adalah menempati ruang. Coba kalian sekarang ambil nafas. Nah, kalian bisa bernafas kan? Itu adalah tanda benda gas. Kemudian menekan ke segala arah. Ini bisa kalian buktikan ketika kalian meniup balon. Kemudian yang kelima, tidak dapat dilihat atau dipegang, tapi bisa dirasakan. Contohnya ketika kalian berada di depan kipas angin, kalian tidak bisa melihat anginnya atau memegang anginnya, tapi kalian bisa merasakan sejuknya angin yang menerpa tubuh kalian. Nah, contoh dari benda gas adalah oksigen, karbon dioksida, dan angin. Pak Guru kok tidak ada gambarnya? Coba kalian lihat, benda gas tidak dapat dilihat. Mari kita lanjutkan ya anak-anak. Nah anak-anak, maaf Pak Guru lupa menyampaikan, silahkan tabel tadi ya kalian ulangi lagi, kemudian kalian pause dan kalian catat di buku tematik catatan kalian ya. Nah, kalau sudah kalian catat, baru kalian melanjutkan materi ini. Oke, sudah paham? Nah, pada materi ini ada perubahan wujud zat ya anak-anak. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, zat itu ada 3. Ada padat, cair, dan gas. Nah, perubahan wujud setiap benda itu memiliki nama yang berbeda-beda. Contoh, dari benda padat ya, kemudian menjadi cair karena terkena kalor atau menyerap kalor, itu disebut mencair. Contohnya ada es krim itu ya. Es krim yang kalian makan di taman yang sangat terik oleh sinar matahari, maka akan membuat benda padat tadi atau es krim tadi itu mencair menjadi air. Lalu kebalikannya, ketika kalian mempunyai benda cair atau misalkan air, kemudian kalian masukkan ke dalam freezer yang sangat dingin, dia akan membeku ya. Jadi benda cair tadi atau air tadi, dia akan berubah menjadi padat yaitu es. Nah, peristiwa itu disebut membeku. Lalu kemudian benda padat ketika didiamkan dan terkena kalor, dia juga akan mengalami perubahan wujud ya anak-anak. Contohnya adalah kapur barus yang ada di lemari kalian. Lama-lama dia akan menjadi kecil. Nah, peristiwa benda padat menjadi benda gas disebut menyublim. Kemudian kebalikannya, dari benda gas menjadi benda padat. Memang bisa Pak Guru, udara menjadi benda padat? Tentu saja bisa. Hal itu bisa terjadi apabila suhu pada lingkungan sekitarnya itu sangat dingin. Maka gas yang ada di sekitarnya akan menjadi kristal. Maka peristiwa itu disebut mengkristal. Contohnya adalah turunnya salju ya anak-anak. Kemudian benda cair juga bisa menjadi benda gas. Nah, benda cair ketika menjadi benda gas disebut menguap. Hal ini terjadi karena benda cair itu menyerap banyak kalor. Contohnya ketika kalian merebus air ya. Kalau kalian merebus air dalam waktu yang lama, kemudian sudah mendidih, kalian lupa mematikan apinya, maka air yang ada di dalam panci semakin lama akan semakin habis. Karena air tadi berubah jadi gas ya, yang disebut menguap. Kemudian dari benda gas juga bisa menjadi benda cair anak-anak. Contohnya adalah ketika pagi hari kalian menemukan pucuk-pucuk air di dedaunan atau di tanaman sekitar rumah kalian, padahal sudah sehari penuh tidak hujan. Nah, peristiwa itu disebut mengembun ya, karena malamnya terlalu dingin sehingga udara di sekitarnya itu menjadi air, tapi tidak sedingin ketika dia menjadi salju ya anak-anak. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, silahkan kalian catat perubahan wujud zat ini di sebelah tabel tadi anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan, kalian juga boleh menggambarnya. Gambarnya mudah kan? Nah, selagi kalian mencatat, silahkan pause video ini ya. Pause video ini sekarang. Nah anak-anak, supaya kalian lebih paham tentang contoh dari peristiwa-peristiwa tadi, silahkan kalian kerjakan tugas 2 ini di buku tugas tematikmu ya. Dan jangan lupa untuk penyalin soalnya. Tuliskan 3 contoh peristiwa dari mencair, membeku, menguap, mengembun, dan mengkristal. Selagi kalian mengerjakan tugas ini, silahkan pause video ini.
Pause video ini sekarang. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Pada pembelajaran kedua ini, kita akan mengetahui urutan kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, anak-anak, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Pemimpinnya adalah Vasco da Gama dan Alfonso de Albuquerque. Coba kalian lihat di sebelah kanan, yang sebelah kiri itu ya, itu adalah Vasco da Gama. Sedangkan yang memiliki janggut yang panjang itu adalah Alfonso de Albuquerque. Nah, di tengahnya ada bendera dari kerajaan Portugis ya. Nah, mereka datang ke Indonesia itu tahun 1511 dan mendarat di Ternate, Maluku. Peristiwa yang terjadi adalah awalnya disambut baik oleh Raja Ternate. Mereka diizinkan untuk berdagang dan membangun benteng. Tetapi pada akhirnya rakyat Ternate merasa tidak nyaman dan berusaha mengusir Portugis dari Maluku. Nah, coba anak-anak kalian keluarkan lagi buku catatan tematik kalian, kemudian kalian tulis ya. Yang kalian tulis adalah tulisan yang berwarna merah. Apakah kalian sudah paham? Silahkan kalian pause video ini sembari kalian mencatatnya ya. Pause video ini sekarang. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia berikutnya adalah bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan dan Delcano. Pada tahun 1521, Ferdinand Magellan itu yang sebelah kiri, sedangkan Delcano adalah yang sebelah kanan. Mereka mendarat di Tidore, Maluku. Nah, coba kalian lihat ya, itu lambang negaranya ya di antara Ferdinand Magellan dan Delcano. Nah, awalnya mereka ini disambut baik oleh rakyat Tidore. Mereka meminta bantuan Spanyol untuk berperang melawan Ternate dan Portugis. Kalau kalian belum tahu, Ternate Tidore adalah dua kerajaan yang berada di Maluku ya anak-anak. Nah, tapi pada akhirnya Spanyol harus menyingkir karena perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Jadi setelah itu yang berkuasa di Maluku adalah Portugis anak-anak. Seperti tadi ya, silahkan kalian catat tulisan yang berwarna merah. Pause video ini sekarang. Bangsa ketiga yang datang ke Indonesia adalah bangsa Inggris yang dipimpin oleh Francis Drake yang bisa kalian lihat di gambarnya sebelah kiri ya, dan Thomas Cavendish yaitu gambar sebelah kanan. Kemudian di bawahnya ada lambang kerajaan Inggris. Pada tahun 1579 di Ternate, Maluku. Nah, mereka itu datang hanya memborong rempah-rempah anak-anak karena Ternate sudah dikuasai oleh Portugis. Kemudian mereka kembali lagi ke Inggris dan sampai di sana pada tahun 1580. Peristiwa pada masa kolonial Inggris bisa kalian baca lebih lengkap di buku paket kalian halaman 19 ya anak-anak. Nah, jangan lupa tulisan yang tadi tentang kedatangan bangsa Inggris juga kalian catat di buku catatan tematik kalian. Sembari kalian membaca dan mencatat, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia berikutnya adalah Belanda. Nah, Belanda datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kalau kalian mau melihat Cornelis de Houtman itu ada di sebelah kanan ya, dan di sebelah kirinya itu ada lambang kerajaan Belanda ya, itu benderanya ya. Kemudian bawahnya kok ada tulisan FOC Pak Guru. Nah, itu nanti akan kita bahas di materi berikutnya ya anak-anak. Nah, kemudian Cornelis de Houtman itu sampai di Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596 dan mendarat di Banten, Jawa Barat. Awalnya kedatangan Belanda disambut masyarakat dan Sultan Banten dengan baik karena membuat kegiatan perdagangan menjadi ramai. Namun lama-kelamaan sifat Belanda menjadi kasar dan membuat mereka terusir dari Banten. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui, Belanda itu menjajah Indonesia sangat lama ya, sekitar 350 tahun. Nah, untuk materi berikutnya akan Pak Guru sampaikan, tapi sebelumnya silahkan kalian catat tulisan yang berwarna merah ya di buku catatan tematik kalian dan pause video ini sekarang.
Untuk mengetahui informasi lengkap tentang tulisan tadi anak-anak FOC, bacalah buku paketmu di halaman 20-21. Sembari kalian membaca, silahkan pause video ini. Pause video ini sekarang. Nah anak-anak, dari tadi kita sudah mencatat banyak materi ya. Tentunya kalian sudah mulai lelah. Nah, setelah mempelajari awal masa penjajahan di Indonesia, agar nasionalisme kita semakin kuat, mari kita menyanyikan lagu wajib ya. Sekalian untuk hiburan setelah kalian belajar, mari kita simak lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pantai, berbisik-bisik raja memuja pulau nan indah emas. Tanah airku Indonesia. Nah anak-anak, bagaimana lagunya? Indah bukan? Nah, lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu lagu wajib. Apakah lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Nah, kalau kalian belum tahu, himne adalah lagu pujaan untuk Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah anak-anak, karena kita sudah lama tidak sekolah, jadi kita tidak pernah mendengar lagu wajib setiap pagi ya yang diputarkan oleh sekolah. Semoga kita bisa bertemu lagi di sekolah dan mendengarkan lagu wajib di pagi hari. Nah anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya. Tahukah kamu beberapa penjelajah samudra dijadikan tokoh serial animasi dalam kartun One Piece? Nah, coba kalian perhatikan, ada Ferdinand Magellan, kemudian Francis Drake dan Thomas Cavendish. Apakah kalian masih ingat dari mana Ferdinand Magellan berasal, Francis Drake dan Thomas Cavendish?
Nah, coba kalian cek ya di buku catatan tematik kalian. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini yang Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah rasa cinta tanah air kita ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.